Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi kita di Martial God Asura. Bab 6584, keputusan akan dibuat oleh penduduk Istana Suci. Formasi Laut Bunga Duri, meskipun aku mampu menahannya, juga telah menjebakku di sini. Jika aku melucuti formasi pertahanan, aku akan dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan oleh formasi Laut Bunga Duri milikmu. Namun jika formasi pertahanan itu tidak dihilangkan, formasi pertahananku sama sekali tidak akan mampu menahan formasi pasukanmu yang telah disihir dengan mantra ilahi. Aku telah menjadi sasaran empuk, kata Jie Tianran. Jie Tianran, bukan berarti aku tidak menghargai ikatan pernikahan kita. Bukannya aku tidak bisa tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Saat Nenek Chu Feng berbicara, dia bersiap untuk mengaktifkan belati di depannya dan menembakkannya ke arah Jie Tianran. Namun pada saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba menembus dada Nenek Chu Feng dari belakang, menghancurkan belati di depannya pada saat yang bersamaan. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata itu juga belati emas, persis sama dengan belati emas yang diciptakan Nenek Chu Feng dengan mantra ilahi. Namun, belati emas itu tidak dibungkus dengan 100 simbol mantra, melainkan dengan 300 simbol mantra. Namun, keduanya jelas berbeda. Ini juga merupakan mantra ilahi yang menganugerahkan formasi penyerangan, tetapi formasi penyerangan dari mantra ilahi milik nenek dari pihak Ibu Chu Feng baru saja dibentuk dan sebagian besar bergantung pada dirinya sendiri. Namun, susunan senjata mantra ilahi Jie Tianran tidak hanya didasarkan pada harta karun tertinggi, tetapi juga memancarkan aura zaman kuno. Jelas sekali bahwa itu sudah direncanakan dan disembunyikan di sini sejak lama. Tepat saat itu, sebuah rantai pelindung muncul dari tanah dan mengikat Nenek Chu Feng. Ini juga merupakan harta karun tak ternilai yang sulit dihancurkan, memancarkan aura kuno dan cita rasa lokal yang kuat. Benda-benda jelas sudah disembunyikan di sini sejak lama. Pada saat yang sama, belati emas yang dipadatkan oleh formasi serangan mantra ilahi Jie Tianran berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu dengan cepat, menghancurkan seluruh formasi laut bunga berduri dalam sekejap. Pada akhirnya, benda itu jatuh ke tangan Jie Tianran. Nian King, aku tahu mengapa kau memilih untuk bertemu denganku di lembah Asura. Karena bertahun-tahun yang lalu, kau bertanya padaku mengapa aku tidak pernah ingin pergi ke lembah Asura. Aku memberitahumu ini sebagai rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada orang luar. Percayalah, kekuatan lembah Asura memiliki efek menahan diriku. Aku merasa tidak enak badan bahkan di sini, dan kekuatan tempurku akan semakin terpengaruh, dan kamu bermaksud menggunakan kekuatan lembah Asura untuk mengalahkanku. Namun kenyataannya, lembah Asura sama sekali tidak berpengaruh padaku. Sebaliknya, sejak lama aku telah menyembunyikan formasi penyerangan yang diberkati mantra ilahi yang dilengkapi dengan harta paling berharga di sini. Jika ada yang berani menantangku di sini, aku akan menang, kata Jie Tianran. Kau sengaja berbohong padaku waktu itu. Nenek Chu Feng menyadari bahwa dia telah ditipu. Jie Tianran sengaja mengatakan ini padanya untuk berjaga-jaga, untuk mencegahnya mencoba memanfaatkan kelemahan Jie Tianran untuk menghadapinya. Namun pada saat itu, putri mereka belum lahir, tidak ada perselisihan selanjutnya, dan hubungan mereka jelas sangat baik. Namun saat itu, Jie Tianran justru telah memasang jebakan untuknya. Hal ini mengejutkannya, semua kenangan indah masa lalu tampak seperti ilusi. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah mengenal Jie Tianran yang sebenarnya. Nian King, kamu sekarang sangat kuat. Jika kita bertarung secara normal, mungkin aku bukan tandinganmu. Sayang sekali kamu tidak memahami prinsip bahwa seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain, bahkan jika itu orang yang berada di sebelahmu di tempat tidur, kata Jie Tianran. Orang yang tidur di sebelahmu? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman tidurmu? Berhentilah berpura-pura. Lakukan apapun yang kamu mau padaku,
Tapi aku benar-benar ingin tahu apakah kau akan membunuhku di sini saja. Atau akankah kau memperlakukan kami seperti kau memperlakukan putri kami, mencabut garis keturunanku, melumpuhkan kultivasiku, dan kemudian menggunakan aku untuk menipu cucu kami agar datang ke sini? Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Jie Tianran tetap diam dan berjalan menghampiri Jie Nianqing. Dia dengan lembut mengelus pipi nenek Chu Feng, lalu menggerakkan tangannya ke bawah leher, bahu, dan lengannya. Namun, seringai sinis muncul di wajah Jie Nianqing. Mengapa harus begitu munafik? Tidakkah menurutmu bertingkah seperti ini menjijikkan? Jie Nianqing bertanya. Oh, Jie Tianran tersenyum tipis, tetapi tidak ada yang tahu arti di balik senyumannya. Tiba-tiba, sebuah jimat muncul di telapak tangan Jie Tianran dan menempel di lengan kiri nenek Chu Feng. Jimat itu menyatu ke lengan kiri nenek Chu Feng, dan sebuah formasi kuat muncul di lengan kirinya. Aura dari formasi itu sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada mantra ilahi yang digunakan untuk memanggil senjata. Namun, formasi itu sedang ditutup oleh kertas jimat yang diwarnai oleh Jie Tianran. Anda? Pada saat itu, ekspresi nenek Chu Feng berubah drastis, dipenuhi amarah yang tak terbatas. Itulah kartu andalannya. Namun kini, hal itu telah dipatahkan oleh Jie Tianran. Nianqing, aku memang meremehkanmu sebelumnya. Tapi bukankah kau juga telah meremehkanku? Apakah ini kartu trufmu? Kau ingin menjatuhkanku bersamamu, bukan? Kata Jie Tianran. Saat ini, mata nenek Chu Feng dipenuhi amarah, tetapi dia juga sangat tak berdaya. Oh, benar. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengeluarkan jimat lain dan melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi api dan menghilang, lalu menyebar keluar, melahap seluruh dunia. Ia tampak sedang mencari sesuatu, dan dari kedalaman bumi, seberkas cahaya bersinar menembus gelombang kekuatan itu. Jie Tianran mengulurkan tangan dan meraih sesuatu, yang tiba-tiba muncul dari tanah dan masuk ke tangannya. Itu adalah sebuah cermin. Jie Tianran mengaktifkan teknik sihirnya, dan bayangan Jie Tianran yang tiba di tempat ini muncul di cermin. Cermin tersebut merekam percakapan antara Jie Tianran dan Nianqing. Cermin tersebut tidak disembunyikan di atas langit, melainkan di bawah tanah. Nianqing, kau cukup teliti. Kau ingin menggunakan ini untuk menghukumku, begitu? Sayang sekali aku sebenarnya lebih unggul dari yang lain. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan dengan suara keras, cermin itu hancur berkeping-keping. Menghancurkan susunan perekam semacam ini tidak sulit bagi para spiritualis roh dunia. Selain itu, bahan ini juga sangat mudah dipalsukan. Menentukan apakah itu asli atau tidak sebenarnya merupakan tugas yang sulit. Namun, cermin ini berbeda. Ini adalah harta karun kuno yang tidak dapat dipalsukan atau diuraikan. Oleh karena itu, jika isi yang tercatat dalam harta karun ini benar, maka hampir pasti itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Bahkan orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam pun akan mempercayainya. Nianqing, sebelumnya kau ingin Istana Suci Tujuh Alam menghukumku, namun, saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa meskipun saya mengaku, mereka tidak akan berani menghukum saya. Sebaliknya, mereka akan tetap tunduk kepada saya, karena mereka tidak mampu bersaing dengan saya, bahkan peningkatan kemampuan budidaya mereka saat ini sepenuhnya berkat saya. Mereka juga berharap dapat terus mengandalkan saya di masa depan dan melangkah lebih jauh lagi. Alasan saya tidak berterus terang adalah karena ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Jika tidak, hal itu tidak hanya akan memengaruhi reputasiku, tetapi juga reputasi Istana Suci Tujuh Alam, kata Jie Tianran. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan berpura-pura saja bahwa aku buta dan salah menilaimu di masa lalu. Untuk saat ini, saya akui bahwa saya belum sehebat orang lain.
Bunuh aku atau siksa aku, terserah kamu, itulah yang dikatakan Jie Nianqing. Nianqing, aku sangat mencintaimu, bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Memang, kaulah yang selama ini mendorongku, meskipun begitu, aku masih belum tega menyakitimu, apalagi mengambil nyawamu. Pada saat itu, Jie Tianran mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke langit. Seketika setelah itu, sebuah suara menggema di seluruh istana suci tujuh alam, itu adalah suara Jie Tianran. Kecuali bagi mereka yang menduduki posisi penting, semua orang berkumpul di lapangan istana suci tujuh alam. Setelah melakukan itu, Jie Tianran menatap nenek Chu Feng lagi. Nianqing, kamu adalah wanita yang jujur dan mengagumkan. Aku rela mengorbankan keluargaku sendiri demi istana suci tujuh alam. Kalau begitu, saya akan memberikan pelajaran lain sekarang. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apakah istana suci tujuh alam akan mengingat jasa-jasa Anda di masa lalu. Mari kita lihat bagaimana orang-orang dari istana suci tujuh alam akan menghadapimu. Hidup atau matimu akan ditentukan oleh orang-orang di istana suci. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran membawa Jie Nianqing dan terbang menuju lapangan istana suci tujuh alam. Dan kultivasi kita berakhir saat, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.